Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan saya sendiri, Gabriela Justin, dan teman saya. Saya Michelle Santika. Saya Aisyah Fitri Mutiara Edwina. Kami akan menjelaskan sedikit tentang agama dan pendidikan sebagai pemenuhan tugas dari agama LSEL. Di slide berikutnya, kita akan membahas tentang 5 topik-topik penting mengenai pendidikan dan agama. Yang pertama ada pengertian pendidikan, yang kedua ada pengertian pendidikan agama, yang ketiga ada sejarah masuknya agama melalui pendidikan, yang keempat peran agama terhadap pendidikan, dan yang terakhir pengaplikasian unsur pendidikan terhadap agama-agama di Indonesia. Masuk ke materi pertama yaitu definisi pendidikan. Pendidikan sendiri memiliki berbagai definisi dari pemikiran-pemikiran para ahli, seperti Ki Hajar Dewantara yang berpendapat bahwa pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat, atau biasa-biasa kita sebut society di zaman sekarang. Selain itu, terdapat juga banyak pemikiran dan sudut pandang orang-orang berpendidikan lainnya mengenai definisi pendidikan yang mereka tuangkan dalam jurnal-jurnal terbitan mereka. Semua definisi itu kami rangkum menjadi kesimpulan kami sendiri, yaitu bahwa pendidikan adalah segala usaha pengajaran mengenai ilmu pengetahuan yang dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kenapa harus diturunkan secara terus-menerus? Karena masyarakat percaya bahwa pendidikan sangat penting dan merupakan komponen utama bagi kehidupan setiap orang. Seperti yang saat ini kita rasakan bersama, pendidikan menjadi salah satu modal utama untuk mencari pekerjaan. Bukan hanya itu, pendidikan juga menjadi penentu status sosial seseorang, yang mana saat ini, saat seseorang memiliki status pendidikan yang tinggi seperti magister atau profesor, akan lebih dihargai dibanding seseorang yang lulus dari sekolah menengah saja. Di slide berikutnya, sudah ada materi kedua yang akan dijelaskan oleh teman saya, Aisyah. Ya, masuk ke materi kedua yaitu mengenai pengertian pendidikan agama. Pengertian dari pendidikan agama ini ada banyak sekali bergantung pada agamanya masing-masing. Kalian semua atau teman-teman bisa baca di PPT mengenai pengertian pendidikan agama yang dijelaskan dari berbagai jurnal atau e-book berdasarkan agamanya masing-masing. Tetapi di sini saya sudah menyimpulkan bahwa pengertian pendidikan agama adalah semua pembelajaran dan proses sebagai umat beragama untuk mencapai hal-hal baik dan menjadi seseorang yang lebih baik dengan menggunakan ajaran dan nilai-nilai pada masing-masing agama sebagai dasar. Dari keenam pengertian pendidikan agama dari agama yang ada di Indonesia, semua itu menyimpulkan hal ini. Kalian nanti bisa baca sendiri di slide-slide sebelumnya yang saya dapat dari beberapa jurnal dan e-book yang saya cari di internet. Selanjutnya ada materi yang akan dibacakan oleh Gabriela. Ya, kali ini kita masuk ke sejarah masuknya agama melalui pendidikan di Indonesia, khususnya agama Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat 6 agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Agama mayoritas di Indonesia merupakan agama Islam, yang merupakan agama dari 87,2% penduduk Indonesia. Islam sendiri masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan disebarkan oleh 9 ulama yang kita sebut sebagai Wali Songo. Untuk agama-agama yang lain seperti Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, dan Hindu, penyebarannya mostly berkaitan dengan perdagangan atau perkawinan. Tapi Islam sendiri memiliki persebaran yang unik karena dia persebaran utamanya dari seni dan pendidikan. Saya pribadi sangat kagum dengan cara penyebaran ini karena penyebaran ini menyenangkan dan dapat diterima oleh seluruh warga Indonesia dengan tangan terbuka.
seperti pertunjukan seni yang meliputi pertunjukan wayang yang bercerita tentang hal-hal mengenai agama, pertunjukan musik, dan pertunjukan seni budaya lainnya. Selain itu, Islam juga berkembang melalui pendidikan. Saat kaum pribumi tidak diperbolehkan untuk bersekolah oleh raja-raja setempat atau kolonial, Wali Songo menyediakan sistem pembelajaran yang dapat diakses oleh seluruh orang, termasuk pribumi. Bahkan hampir seluruh anggota sistem pendidikan yang biasa kita sebut pesantren ini merupakan orang-orang pribumi ya, teman-teman. Dengan membangun pesantren ini, pribumi dapat merasakan edukasi yang dicampur dengan keagamaan. Jadi saat para santri telah lulus, mereka menjadi ahli-ahli agama dan mendirikan pesantren-pesantren lainnya. Siklus seperti ini terus terjadi hingga saat ini, sehingga agama Islam menjadi mayoritas agama penduduk di Indonesia. Di slide saat ini sudah ada penjelasan yang baru saja saya jelaskan tadi. Untuk lebih jelasnya bisa teman-teman baca lebih dalam. Di slide selanjutnya sudah ada materi mengenai peran agama terhadap pendidikan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan peran agama terhadap pendidikan. Saya pribadi tidak menemukan penjelasan secara keseluruhan mengenai peran agama terhadap pendidikan, tapi saya berhasil menemukan peran-peran agama masing-masing terhadap pendidikan. Saya mendapatkan kesimpulan bahwa tiap agama-agama itu memiliki perannya masing-masing terhadap dunia pendidikan, terutama untuk umat-umatnya yang beragama. Jadi tujuannya mah sama, cuman memiliki nilai-nilai berbeda yang memang dipercaya oleh agama masing-masing. Lalu agama itu berperan sebagai apa sih gitu kan? Nah, agama ini berperan sebagai penuntun dan petunjuk umatnya ketika melakukan pengajaran dan pelajaran. Jadi agama ini gimana ya? Kita belajar itu tidak pernah jauh dari nilai-nilai yang diajari oleh agama kita. Jadi semua pembelajaran dan proses pengajaran itu akan selalu kembali ke nilai-nilai positif yang ada pada agama kita. Nah, semua agama itu membimbing umatnya untuk mencapai peran yang positif sebagai umat beragama yang taat dan dapat mengaplikasikan ajaran agamanya pada kehidupan keseharian. Jadi, setelah kita belajar pendidikan, terutama setelah kita belajar pendidikan agama, kita tuh diharapkan tuh menjadi umat terbaik dari agama kita. Dengan menggunakan nilai-nilai yang ada di dalam agamanya, diharapkan juga tidak hanya dalam proses pengajaran dan pembelajaran, tetapi ketika melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, kita juga mencerminkan apa yang sudah kita pelajari dalam proses apa yang diajarkan dalam pendidikan agama kita masing-masing. Semua agama, semua pendidikan agama memiliki tujuan yang baik dengan menggunakan nilai-nilai yang ada di dalam agamanya untuk umatnya sendiri. Oke, selanjutnya ada materi yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Michelle. Oke, terima kasih Aisyah. Aku di sini bakalan ngejelasin ke teman-teman tentang pengaplikasian unsur pendidikan pada atau dalam agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama agama Islam nih teman-teman. Pendidikan Islam ini seperti yang sebelumnya udah dijelaskan juga sama Aisyah di slide-slide yang dia bikin. Sini tuh artinya adalah usaha sadar secara sistematis yang didorong akan terjadinya proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus-menerus terhadap nilai-nilai budaya serta cita-cita masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Dan pendidikan dalam agama Islam ini bentuk pengaplikasian unsur pendidikannya itu ada dalam kurikulum atau metode maupun bahan ajarnya yang mana mengikuti akidah Islam. Dan kurikulum ini tuh ada 3 komponen utama. Yang pertama ada pembinaan syakhsiyah Islamiyah atau kepribadian Islami. Yang kedua ada sakofa Islam, dan ketiga ilmu kehidupan yang biasanya tuh include atau di dalamnya ada tentang iptek maupun keahlian. Selanjutnya ada pengaplikasian unsur pendidikan dalam agama Kristen.
Jadi dalam pengaplikasian pendidikan ini yang unsur pentingnya adalah menjadi seorang guru, yang mana bahkan sudah tercantum dalam Amanat Agung Matius 28 pada ayat 19-20. Yang intinya Tuhan Yesus ini memerintahkan supaya murid-muridnya melakukan setiap perintahnya dan melakukan setiap tujuan dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu, guru ini bisa dibilang sebagai penentu yang memiliki dampak besar dalam proses pembelajaran. Dan ada 4 unsur pendidikan dalam agama Kristen. Yang pertama ada pengarahan, yang kedua ada penyembahan, yang ketiga ada persekutuan, dan yang terakhir ada pelayanan nyata. Selanjutnya ada pengaplikasian unsur pendidikan dalam agama Katolik nih. Dalam agama Katolik ini, yang penting adalah untuk menemukan makna melalui hidup dan bermasyarakat. Kita harus menunjukkan diri, harus membentuk relasi, serta membangun persaudaraan tentunya dengan satu sama lain secara khusus, secara tulus dari hati. Dan menurut sumber yang sama, pendidikan agama Katolik ini harus diisi dengan semangat spiritual untuk menemukan makna dari hidup tersebut. Dan menurut buku ajar mahasiswa ini ada 3 unsur penting yang biasanya diterapkan di sekolah pada pendidikan agama Katolik. Yang pertama, ada pengalaman hidup peserta atau naradidik. Yang kedua ada visi dan kisah Kristiani, yaitu berisikan tentang harta kekayaan iman gereja. Dan yang ketiga adalah komunikasi hidup konkret peserta yang ada hubungannya dengan yang kedua tadi, visi dan kisah Kristiani maupun tradisi Kristiani. Dan yang keempat ada pengaplikasian unsur pendidikan dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha ini dalam agama Buddha pendidikan ini berasal dari berbagai macam istilah. Tapi menyangkut istilah latihan atau shika, disiplin moral atau sila, konsentrasi atau samadhi, dan pengetahuan atau kebijaksanaan yang biasanya disebut pana. Jadi dalam filosofi pendidikannya tuh agama Buddha mengacu pada 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani. Yang 4 kebenaran mulia tersebut adalah 1. Mengidentifikasi duka, 2. Asal mula duka, 3. Lenyapnya duka, dan 4. Jalan mengakhiri duka atau prosesnya. Jadi duka ini tuh apa? Duka ini tuh adalah penderitaan. Penderitaan tapi bukan berarti bisa di next slide. Duka ini bukan berarti penderitaan yang emosi negatif, sesuatu yang berkonotasi negatif. Bukan, ini tuh lebih ke bagaimana kita memaknai penderitaan tersebut. Sebabnya kira-kiranya apa? Kira-kira caranya untuk keluar dari penderitaan tersebut apa, dan bagaimana kita menghargai jalan menuju proses lenyapnya dari duka atau penderitaan tersebut. Itu merupakan penjelasan dari Biku Anj Sumedo. Dan selanjutnya adalah pengaplikasian unsur pendidikan dalam agama Hindu, di mana yang penting adalah agama Hindu ini memiliki pengertian pendidikan terhadap agama Hindu. Jadi bukan Hindu dalam artian pendidikan. Dan istilah-istilahnya bisa dilihat di sini. Ada 8, dan yang intinya kalau misalnya kalian bisa perhatikan, intinya adalah pembelajaran ilmu maupun pengetahuan itu sangat penting dalam agama Hindu. Ini benar-benar menarik karena benar-benar nyambung sama materi kita tentang agama dan pendidikan. Boleh langsung next. Dan yang terakhir ini ada pengaplikasian unsur pendidikan dalam agama Konghucu, di mana dimulai dengan pendidikan humanistik. Kita belajar secara mendalam, secara utuh, sampai hal-hal itu menjadi kebiasaan, menjadi apa yang memang seharusnya ada dalam diri kita. Jadi kita juga sebagai manusia itu bertindak tulus tanpa menginginkan hadiah maupun tanpa berpikir tentang hukuman. Dan konsep ini tuh diterapkan oleh Nabi Kongzi yang berkaitan dengan agama Konghucu yang kira-kira lebih dari 2.500 tahun yang lalu, dengan tujuannya intinya adalah manusia bisa menjadi seseorang yang lebih bijaksana. Kira-kira itu aja sih untuk materi yang aku jelaskan, serta keseluruhan materi yang kelompok 10 tentang agama dan pendidikan presentasikan. Jadi itu aja dari kami. Aku selaku pembicara terakhir, aku mewakili teman-teman aku untuk menutup presentasi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.